Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini ya kita akan coba membahas yang namanya key level. Yaitu key itu kan kunci ya. Key level berarti adalah level kunci atau di sini biasanya saya gunakan untuk menentukan area-area mana saja yang biasa di respect sama harga. Oke ya, sudah lama nggak bikin video. Ini adalah video mungkin salah satu yang penting juga ya, yang biasa saya terapkan. Jadi buat teman-teman semoga ini nanti bisa bermanfaat. Oke. Jadi ketika saya menentukan key level biasanya saya ke time frame daily. Jadi seperti ini ya. Ini adalah time frame daily di goal. Kemudian saya rubah catnya nih dari candlestick ke line chart supaya mudah ya, nggak terlalu banyak shadow. Nah terus kemudian saya lihat dulu di sini nih kan harga saat ini berada di posisi ini ya, nih di sini posisi harga update nya sekarang di sini. Nah kemudian saya perhatikan di manakah area bawah harga ini yang secara histori pernah memantulkan harga, dan di atas harga ini yang secara historis dia juga memantulkan harga. Itu yang saya sebut dengan key level, dan ini saya menggunakan di time frame daily. Lalu gunanya untuk apa? Nah bertahap ya. Nah yang pertama saya tandai di sini kan terlihat harga ini mantul ya. Apakah kira-kira yang membuat dia mantul di sini? Kita hanya bisa mereka-reka, dan dari histori ini, oh di sini ternyata ada base nih. Ini kan base nih. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, oke. Artinya secara histori ya base ini adalah base yang valid. Kenapa valid? Karena dia sudah terbukti dia mampu memantulkan harga dari semula turun nih, kemudian nabrak sini, kemudian dia balik naik. Maka secara historis ini adalah valid sebagai base. Namun ketika di sini apakah kita akan langsung buy? Nah, ini perlu diperhatikan yang saya biasa lakukan karena ini adalah histori, dan ini base di sini ini sudah digunakan pijakan oleh harga di sini. Maka ketika harga turun lagi saya harus hati-hati, jangan-jangan base ini sudah rapuh. Kalau nanti saya gunakan untuk pijakan ya, kalau nggak ambrol. Kalau ambrol ya malah justru jatuh. Maka di sini kita akan mencari yang lebih fresh untuk sebagai pijakan atau sebagai atapnya nantinya. Nah, oke ya, itu secara logikanya saja. Nah, kemudian eh, di atasnya harga update ini di sini ini, di manakah harga yang secara historis mampu memantulkan harga juga, artinya menahan harga naik, ya kan? Kalau ini adalah harga area di mana harga ditahan untuk terus turun, artinya menahan harga untuk turun. Nah, memantulkan harga biar naik, biar harga tidak turun terus. Ini adalah bisnya. Nah, yang di atas ya kita harus cari juga. Nah, kalau kita perhatikan ini ketika dia ini turun, kan mentok sampai sini ditahan sama ini kan. Kemudian naik. Nah, naik sedikit ini ditahan lagi. Turun lagi, naik lagi, ditahan lagi, turun lagi hingga akhirnya jebol. Artinya di zona ini kita akan mencari area sini nih, bahwa kenapa kok nggak atasnya terlalu jauh, karena ya kan di sini bisa. Nah, ini jauh juga karena di sini juga ada, bisa kemungkinan di sini tapi terlalu jauh juga. Ya nggak apa-apa, kalau misalkan di sini gagal kita bisa gunakan di sini gitu. Nah kita coba dulu. Di area ini ada apa di kiri? Nah, di kiri ini juga ada ini area ini yang dulunya menahan harga turun. Ini di sini. Kita ambil ini debisnya. Ini ya, kecil ini. Kita tarik aja ke sini. Nah, oke. Dulu ya.
dulu, bis kecil ini dia mampu menahan harga ini untuk turun sekali ya. Kemudian di sini mungkin ini juga tertahan ini. Nanti kalau kita buka sebagai candle mungkin shadownya natap sini kemudian naik. Nah, di sini ini banyak ini. Nah, tapi di sini ini jelas bahwa harga dari tembok sini naik ditahan di sini. Turun lagi, tahan lagi. Turun lagi, nah bereaksi lagi. Nah, apa yang harus kita cari di sini? Di sini pasti ada sesuatu. Nah, kalau nggak ada sesuatu di sini membuat bis apa atau liquidity atau apa ya kita abaikan. Nah, kita akan menetapkan dua zona ini sebagai key level. Nah, nanti di mana reaksi smart money konsepnya terjadi secara price action, nah, itulah yang akan kita ikuti gitu. Nah, sekarang kita ubah dulu ke candlestick. Nah, gini. Nah, ternyata ini terlihat bahwa zona yang atas ini menahan harga untuk naik, menahan harga untuk naik, dan sempat juga menahan harga untuk turun. Sampai pada akhirnya dia di break. Dan sekarang tertahan di sini. Di sini kita nggak boleh langsung sekonyong-konyong buy. Kenapa? Karena pijakan originalnya itu di sini. Ya kan? Originalnya di sini artinya di sini adalah zona reaksi yang dia ini berpijak sama ini gitu. Artinya pijakan utamanya itu ya ini. Ketika harga ini turun ke sini, ya tangganya ya ini, bukan di sini. Ya, kandai di sini ada tangga hanya membantu di sini. Dikhawatirkan kalau kita tetap gunakan ini sudah rapuh gitu. Oke. Nah, terus gimana yang kita lakukan? Ya, untuk lebih detailnya ya kita turun time frame ke time frame H1 misal. Kita turun ke time frame H1. Di sini kita cari apa namanya konsep smart money konsep yang sudah kita pelajari. Nah, sini ya ketika dia turun sini. Yang kita cari itu apa? Adalah gerakan ketika dia sudah mengambil lepas dari zona ini. Ya, lepas dari zona ini yang mana? Ya ini candle ini. Candle panjang ini dia benar-benar lepas dari sini. Karena apa? Oh, ini juga ini. Close di sini, cuman ya ini masih di atasnya shadow ini. Yang benar-benar clear ya di sini. Setelah ada gerakan clear ini, kita baca smart money konsepnya. Nah, ketika dia turun dengan menghasilkan shadow harga terendah sementara di sini mengambil alih ini, kemudian ini naik. Nah, naik di sini ini adalah pullback yang valid. Kita tarik. Oke. Ini adalah pullback ya. Tuh. Ini kita hapus saja ini. Sekarang kita perhatikan smart money konsepnya aja. Nah, oke, gini. Ini adalah pullback ya. Pullback. Oke, ini adalah pullback. Nah, pullback. Nah, berarti low ini sekarang menjadi low valid, ya kan? Ini adalah low valid. Nah, ini adalah low valid. Artinya di sini adalah bos. Oke. Jadi bos. Ntar ini adalah bos. Nah, oke, karena ini adalah bos, maka ketika dia turun, ketika kita mau ambil sell ya kan, karena ini biasnya adalah turun di H1 ini, ketika kita mau ngambil sell, maka kita akan mencari POI-nya. Di manakah? Nah, yang pertama di sini kita sudah diperlihatkan bahwa ada apa namanya inducement di sini. Ini adalah inducement.
Oke, ini adalah IDM-nya. Oke, nah, ini adalah IDM. Nah, kemudian order blocknya adalah mana? Candle merah ini. Karena candle merah ini setelah ini di liquidity oleh candle hijau, jadi ujung ini shadow ini di liquidity oleh shadow ini, dan yang apa namanya candle hijau ini akhirnya diambil alih oleh candle merah ini. Dia nge-liquidity sini. Oke. Nah, di dalamnya ini ada inside bar. Oke, berarti order blocknya atau POE-nya itu di sini. Oke, gini. Nah, di dalam ini order block atau base ini dia tuh juga ada namanya imbalance-nya. Imbalance-nya dihitung dari sini. Ini oke. Ini adalah EVG-nya. EVG sampai ke shadow yang satunya ini. Oke. Shadow candle merah yang ini ya, yang ini yang atas ya. Gini. Oke, gitu ya. Hapus saja. Oke. Ah. Nah, sudah ya, seperti ini. Ya udah, kalau seperti ini biasa sedang turun, sementara key level yang di sini ini sudah disentuh sebelumnya. Sementara yang di atas ini adalah baru yang terbentuk lagi yang menghasilkan proses smart money konsepnya. Maka di sini saya mengambil opsi sell waktu itu ya. Saya ngambil sell itu dari sini. Oke. Saya target itu break bawah ya. Saya nggak pasang TP. Oke. Setelah profit saya pasang SL plus gitu. Oke. Dari sini ya. Saya ganti warna aja. Oke. Sebentar. Nah, ini. Dan kemudian ini saya sell ya. Sell di sini. Oke. Nah, oke, dan open posisi saya itu ini ya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini kita lihat dia naik, 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 naik. Nah, sebentar ya, ini ketutupan warna ini. Nggak bisa digeser. Nah, ini. Nah, seperti ini eh, chartnya yang terjadi. Benar-benar dia nyentuh ke base ini, ngambil inducement hanya shadow, kemudian turun. Nah, di sini yang saya mau tekankan itu apa? Smart money konsep itu adalah eh, lebih bagusnya ketika kita gunakan untuk eksekusi, untuk eksekusi. Tapi tetap logika harga secara price action itu kalau kita bisa menggabungkan ya akan lebih powerful. Lebih powerfulnya itu apa ya? Toh pada kenyataannya smart money konsep yang biasanya apa namanya eh, kita gunakan itu seringkali terjadi di zona-zona key level gitu. Dan kalau kita paham zona key level terus kita kombinasikan dengan smart money konsep sepertinya akan lebih powerful begitu. Jadi kita itu nggak bingung. Oh, kita mau entry di sini ini sebenarnya atau belum. Ya sebenarnya kalau kalau misalnya ya, misal kita melihat chart seperti ini aja kalau sudah terjadi ini. Oh iya ya. Ini di sini nih ada inducement, di sini ada order block. No. Terkadang kalau kita belum terbiasa ya ini ragu, kita nggak yakin. Karena apa?
Kita bisa perhatikan ketika dia ini naik ya, candle ini naik, yang hijau ini dengan kekuatan seperti ini, seolah-olah dia mau nembus ke atas kenceng gitu ya. Siapa yang tahu kalau ternyata benar-benar di sini cuman ngambil order kemudian balik lagi turun, kan gitu. Nah, kalau kita nggak terbiasa, belum paham kebiasaan market, kemungkinan besar ya kita nggak, masih nunggu dulu untuk entry gitu. Ini sangat sangat, apalagi habis membentur sini kan. Apalagi kalau misal ini kita memperhatikan area ini, yang bawah ini tadi ada zona buy dan kemudian kita berharap untuk lebih lanjut naik lagi ya kan. Ini sangat berbahaya. Ternyata hanya sampai di sini dia turun. Nggak tahunya kenapa ini sangat powerful area ini. Ternyata ini area berada di zona key level. Jadi intinya, kita mau entry menggunakan teknik smart money concept itu kita padukan aja. Memang kita tetap follow struktur market, tapi lebih safety lagi, struktur market sudah kita temukan, kita sudah tahu ringnya. Nah, di situ didukung dengan yang namanya key level, itu akan jauh lebih meyakinkan. Oke, seperti itu aja guys. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.